Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muncar TV yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Misbah. Tentunya masih tetap di acara Tali Kasih, acara yang selalu senantiasa memberikan sebuah inspirasi pada kita semua untuk selalu senantiasa berbagi dan saling kasih mengasihi kepada orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan kita. Nah, di episode Tali Kasih kali ini saya akan mendatangi kediaman Bapak Muhammad Yusuf Junaidi yang berada di Dusun Muncar, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, tepatnya di RT 002 RW 002. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan saya di acara Tali Kasih, persembahan dari Muncar TV. TV yang berbahagia, saya sekarang sudah berada di depan kediaman Bapak Yusuf dan sebentar lagi saya ingin memasuki kediaman beliau, ingin mengetahui bagaimana kehidupan beliau dan juga apa aktivitas sehari-hari daripada beliau. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan saya di acara Tali Kasih, persembahan dari Muncar TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Bapak Muhammad Yusuf. Iya. Nggih, Masya Allah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pak, ini Bapak siapa? Bapak Ahmad Yani. Bapak Ahmad Yani. Putranya? Putranya nomor berapa ini, Pak? Nomor 2. Nomor 2, Masya Allah. Terima kasih ini. Mohon maaf ini Bapak Yusuf dan Bapak Yani, saya sudah datang ke sini tanpa ada semacam konfirmasi terlebih dahulu. Nggih. Pemirsa Muncar TV yang berbahagia, alhamdulillah saya sekarang sudah berada di kediaman daripada Bapak Muhammad Yusuf. Dan alhamdulillah kebetulan pada siang hari ini Bapak Yusuf ada putranya yang kebetulan rumahnya Bapak Yusuf ini. Mohon maaf, rumahnya Bapak Yusuf di mana ini? Ya di sini. Rumahnya Bapak Yusuf di sini, rumah saya Bapak Ahmad Yani. Oh iya, Bapak Yani Di depan. di depan. Oh, Ada warung besar itu. Cat hijau. Bapak Muhammad Yani setiap harinya di rumah atau kumpul sama di rumah depan. di rumah depan. Iya, di rumah depan. Gitu ya. Dan pemirsa, Bapak Muhammad Yani ini beliau ini tidak kumpul sama Bapak Muhammad Yusuf, namun beliau ini sudah punya rumah sendiri. Jadi cuman kayak main-main gitulah ya, melihat setiap hari. Kalau boleh tahu setiap hari itu kesini itu berapa kali, Pak? Pagi, siang, sore. Jadi itu ngontrol Bapak. Kontrol Bapak Ibu. Mau tidur, mau sarapan. Jadi setelah itu saya tinggal karena saya punya pekerjaan di depan. Gitu. Karena kan begini, Bapak Yusuf ini kan sudah tidak bisa aktivitas sebagaimana orang-orang yang sehat. Bapak Yusuf kondisinya sudah sepuh, terus berdua lagi sama ibu, dan ibu pun juga seperti itu, tidak bisa beraktivitas. Jadi memang beliau ini butuh ada semacam orang yang bisa membantu untuk kayak menemani, kayak membantu, kayak mau makan, mau mandi. Kebetulan Bapak Yusuf walaupun tidak ada di sini, tapi kan sering ngontrol keadaan ibu ya sama bapak. Kalau boleh tahu Bapak Muhammad ya, Bapak Yusuf ini punya anak berapa?
Bapak anak Yusuf ini punya anak 1, 2, 3 orang. 3. Termasuk bapak itu anaknya Pak Yusuf ini. Begini ceritanya. Oke. Saya sama Bapak Yusuf ini anak sambung. Oh, anak sambung. Tak kira anak. Iya, anak kandung. Anak sambung. Ibu saya itu punya suami dulu, punya anak 2. Punya anak dua. Menikah sama Bapak Yusuf. punya anak 1 perempuan yang sekarang ada di luar negeri. Gitu. Jadi dia terkontrak sampai 2 tahun, sampai hari ini Belum pulang. Gitu. Jadi tidak ada yang merawat dan segala macam, saya rasa. Tapi walaupun anak sambung, Bapak Ismail sebagai anak sambung, tapi tidak menganggap Bapak Yusuf ini sebagai bapak anu ya. Tetap dianggap sebagai bapak asli gitu ya. Karena saya kan pernah dibesarkan juga. Iya. Kalau boleh tahu Bapak itu sewaktu dibesarkan oleh Bapak Yusuf mulai umur berapa? Umur kurang lebih 5 tahun. Oh, berarti mulai dari kecil. Jadi menganggapnya sebagai anak sendiri langsung. 5 tahun itu kan masih kecil gitu. Sedangkan kakak saya sudah main-main ke sana kemari sudah. Jadi yang ikut cuma saya. Begitu saya umur agak dewasa baru punya adik perempuan. Gitu. Kalau putranya Bapak Ismail sendiri sudah umur berapa itu Pak? Kalau putrinya sendiri, Iya, putrinya. itu kurang lebih umur 30 lebih lah. 30. Ya sudah keluarga, punya anak 3. Iya. Kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri Sudah berapa tahun itu? kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tapi bagaimana? Apa hubungannya Bapak dengan Pak Ismail maksudnya dengan enggak maksudnya sampean sendiri dengan putranya Bapak yang ada. Baik. Iya, jadi Pak tidak ada pembatas. Iya. Itu adik angkat dan segala macam ada. Ya, kami menganggap itu adik kandung karena satu rahim sama saya. Cuman lain bapak kan. Jadi mereka tidak menganggap saya itu kakak sendiri, kakak kandung sendiri. Mohon maaf ini Bapak Yusuf dan Bapak Ahmad. Tadi saya sempat panggil Pak Ahmad ini dengan sebutan Bapak Ismail. Keliru, mohon maaf ini Bapak Ahmad. Tadi Bapak Ahmad sudah bercerita tentang bagaimana kehidupan Bapak Yusuf ini sebagai orang tua Bapak Ahmad sendiri. Terus yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang kehidupan sehari-hari daripada Bapak Yusuf tersebut. Bapak Ahmad, kalau boleh tahu Bapak Yusuf ini aslinya orang mana? Asli bapak dari Surabaya. Surabaya Pasuruan. Dari daerah Pasuruan gitu Ya. Pasuruan. Bapak asli dari Pasuruan ya Pak G? Iya. Sudah lama di sini Pak G? Lama. Sudah lama. Tinggal di Muncar ini apa sebelum menikah dengan ibu atau sudah pas menikah dengan ibu? Yang tinggal di Muncar ini, apa sebelum menikah dengan ibu atau sudah menikah dengan ibu pas menetap di Muncar ini? Awalnya itu bagaimana? Sudah nggak tahu mungkin, sudah lupa atau gimana? Bapak ini menikah sama ibu masih bujang. Masih bujang. Oh, gitu ya. Masih bujang. Perantauan dari Oh, merantau berarti. Iya. Dari Surabaya ke sini merantau. Pasuruan. Dari Pasuruan. Merantau ke Merantau. Muncar. Muncar ini akhirnya ketemu dengan ibu terus menikah dengan ibu seperti itu. Jadi tinggalnya di Muncar ini sebagai warga Muncar ini artinya Bapak Yusuf ini sudah sebelum berkeluarga dengan ibu. Kalau boleh tahu ibu di mana sekarang? Masih ada? Masih ada. Ada. Sudah kondisinya bagaimana Pak? Kondisinya sakit. Sakit nggih? Sakit, dikatakan sakit itu
umurnya Sudah sepuh ya, sangat. sudah lanjut kurang lebih 80-an. Gitu ya. Jadi kondisi badannya itu ya tidak bisa berdiri sendiri, harus dirawat. Ya namanya juga umurnya sudah segitu, Sudah sepuh ya. tidak bisa dibilang apa-apa. Dibilang sehat ya sakit, dibilang sakit ya sehat. Namun karena ibu dan bapak itu sudah tidak bisa apa-apa, jadi yang mengurusi kehidupan Bapak Yusuf dan Ibu itu sehari-harinya Pak Yani, Pak Ahmad sendiri. Ya begini, saya tuh menanggung makan dan cuci baju dan segala macam. Jadi sehari-harinya ya saya tinggal. Jadi saya punya aktivitas sendiri di depan. Nanti kalau waktunya saya membersihkan, mandi dan segala macam, saya datang. Gitu. Di antara pagi, siang dan sore. Tidur sendiri bapak sama ibu. Jadi Kalau Pak Yani sendiri tidak di sini kan? Kan sama pulang. karena saya punya keluarga, saya pulang. Jadi bapak dan ibu ada di sini berdua saja, tidak ada yang menunggu. Artinya seperti itu. Ya dua-duaan ini kalau umpama ada yang jatuh, Iya. ya sudah jatuh terus, kan Subhanallah. begitu. Jadi nunggu orang-orang lewat, tolong panggilkan anak saya yang di depan. Gitu. Baru dipanggil, saya datang, kan begitu. Jadi jangkanya kurang lebih rumah sini sama depan itu kurang lebih ya 500 meter. 500 meter seperti itu. Jadi pemirsa, Bapak Yusuf ini sudah tidak bisa beraktivitas Tidak apapun. bisa. Jadi karena kondisinya sudah sepuh seperti ini, termasuk ibu juga tidak bisa beraktivitas juga. Itu ibu mungkin sudah sepuh, jadi bisa dikatakan sakit ya. Sakit, dikatakan sembuh ya sembuh Iya. ya. Ya seperti itu. Iya. Jadi setiap harinya sudah tiduran seperti itu, nggih Pak nggih. Alhamdulillah Mbak Yani ini sudah sering ke sini setiap hari, sehari mungkin 3 kali ke sini. Walaupun Pak Yani itu tidak kumpul sama Bapak dan Ibu, tapi alhamdulillah Pak Yani itu setiap hari, satu hari 3 kali selalu mengontrol bagaimana keadaan Bapak dan Ibu seperti itu Pak. Untuk makan pun juga dikontrol gitu Pak. Karena cuman yang dikhawatirkan itu karena Bapak Yusuf kondisinya seperti ini ya Pak ya. Yeah. Sudah tidak bisa lagi jalan, mungkin sudah semboyongan jalannya. Yeah. Dan ibu pun juga tidak bisa bangun kayaknya Pak. Yeah. Ibu sudah tidak bisa bangun dan tidur terus seperti itu. Yeah. Yang dikhawatirkan nanti pas ketika tidak ada orang sama sekali yang ada di sini, terus Pak Yusuf ini mau buang hajat atau mau ke kamar kecil, mau kencing dan sebagainya. Nanti kalau pas seandainya kejadian jatuh itu bagaimana itu nanti? Ya. Pernah enggak seperti itu Pak? Pernah seperti itu. Pernah seperti itu. Ya, pernah seperti itu. Karena saya sering bilang sama Bapak, jaga kondisi, kalau memang tidak kuat, jangan diangkat, membahayakan diri. Sewaktu-waktu sampean jatuh, tidak ada yang menolong, kan begitu. Ya kalau ada orang lewat, kalau tidak ada, tidak bisa. Jadi Pak Yusuf, nggih, Pak Yusuf. Dengar Pak Yusuf. Iya, iya. Dengar. Pak Yusuf kalau seandainya malam-malam ini ya, Iya. malam, terus mau kencing, iya, mau kencing atau mau buang hajat, misalnya, iya. Terus itu bagaimana Pak? Tetap saja Pak Yusuf ke kamar mandi, Iya, kamar kecil. tapi ya, Berarti kuat Pak jalannya. ya semboyangan pokoknya. iso apa itu, aktivitasnya itu harus kuat lah. Kuat gitu. Iya. Pak Yusuf sekarang umur berapa Pak Yusuf? Ya mungkin 80-an. Kurang lebih seperti Ya. 80-an. Seperti kalau ibu sendiri, ya,
Ya pantaran saja sudah. Kalau ibu itu anak pertama itu kurang lebih umur 65. 65. Kalau dihitung masa umur 15 sudah nikah, kan begitu. Iya. Kalau diambil 80-nya loh ya. Berarti kan umur kalau orang-orang yang lama itu umur 20 nikah, terus kawin 3 tahun, 2 tahun baru punya anak, kan begitu. Iya. Sudah dihitung 22, anaknya sekarang itu kurang lebih 65, 65, umurnya 65. Saya sendiri sudah 54. Berarti lebih tua itu. lebih sepuh ibu sebetulnya, Pak. Ya. Jadi bapak ini dapat ibu kan sudah janda. Janda. Ya. Sedangkan statusnya bapak ini dapat ibu itu dulu masih bujang seperti itu, Pak. Ya. Jadi kami kan masih kecil, nggak tahu itu yang persis. Iya. Gimana prosesnya? Yang jelas memang dalam aktivitas sehari-hari dulunya kan masih sehat. Iya. Kehidupan saya ada di Surabaya memang. Jadi di Surabaya lama mendengar ibu dan bapak Sakit. Tetangga-tetangga sini ya menyampaikan, andai kan kalau sampai Anda pulang, terus siapa yang merawat? Ya dengan berat hati saya tinggal Surabaya, pulang ke sini bikin usaha di depan. Betul. Dulunya ya bisa jalan jatuh, berdiri lagi ya. Kebanyakan jatuh mungkin akhirnya ya seperti ini. Iya. Kalau ibu itu katanya tidak bisa melihat, Iya. juga tidak bisa mendengar. Nah. Pendengarannya sudah berkurang artinya. Iya. Kalau masalah penglihatannya itu mulai dari masih dari muda atau sudah tua ini? Sudah tua ini. Kurang Sudah lebih tua. 1 tahunan. 1 tahunan yang tidak bisa melihat itu, Pak. Dulu pernah diperiksakan, ibu itu kena katarak. Katarak. Mau diikutkan operasi, membahayakan karena umur sudah tua. Terus kondisi badan, darah tinggi, gitu, punya penyakit paru. Jadi harus disembuhkan semuanya. Kalau disembuhkan semuanya kan semakin hari kan semakin bertambah umurnya. Kalau sudah sembuh, umur tidak nutut ya tidak bisa dioperasi juga, nantinya fatal. Akhirnya sampai sekarang tidak dioperasi-operasi, Pak, ya. Berkaitan dengan umur mungkin sudah lanjut mungkin sudah bisa lanjut usia. Mengkhawatirkan, jadi kami tidak berani. Dan di situ juga ditolak sama pegawai-pegawai yang untuk operasi. Ibu ini sudah lanjut, punya riwayat penyakit dalam, ya. Iya. Tekanan darah tingginya tidak berani. Terus mengenai rumah ini rumah itu rumah Bapak Yusuf sendiri atau rumah siapa? Artinya apa, ngontrak atau gimana? Kalau cerita rumah ini pemberian nenek. Jadi pemberian nenek. Ini dulunya semuanya itu punya nenek. Mulai dari pojok sana itu punya nenek. Kenapa rumah ini kok ada di tengah sendiri? Karena pertama kali munculnya rumah, nenek memberikan rumah, kamu tinggal di sini. Ngambil di tengah-tengah, yang sebelah-sebelahnya dijual sama nenek. Dulu, Pak. Pada tahun-tahun dulu udah. Sekarang. Jadi rumah ini memang hak miliknya ibu. Ya, seperti itu. Jadi dari mbahnya ibu, karena ibu itu asli Muca. Kalau bapaknya dari Pasuruan. Oke. Mohon maaf, ini Bapak Ahmad sama Bapak Yusuf tadi sudah banyak bercerita kehidupan daripada Bapak Yusuf ini. Bentar lagi saya ingin melihat atau bagaimana kondisi rumahnya. Namun sebelum itu saya juga ingin melihat kondisi ibu. Bagaimana kondisinya ibu seperti itu. Kalau boleh tahu ibu siapa namanya, Pak? Ibu Samsiami. Ibu Samsiami. Samsiami. Bisa ditemani oleh Bapak
ke sana. Nggih. Dah. Ibu mau lihat kondisinya ibu. Pak saya pengen ditemani bapak. Nggih, monggo. monggo. Bisa pak? Bisa kan? Bisa, monggo. Ah, nih. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tahan. Tahan. Monggo, sini. Monggo, lihat pakai pegangan saya aja pak. Nah ini Dia tidak usah dipegangi, dia Bisa. Jadi kalau dipegangi repot. repot. Ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin bapak duduk, tidak apa-apa. Iya. Nah, Alhamdulillah. aduh. Pak, mohon maaf saya mau duduk di sini, tidak apa-apa ya? Oke, monggo, monggo. Pak, nah ini ibu ya? Ya, ibu. Nah. Ibu siapa namanya Pak? Lupa. Samsiami. Samsiami. Ibu Samsiami sudah sakit seperti ini, tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa bangun. Seperti ini sudah mulai tahun berapa? Sudah berapa tahun, Pak? Sudah 5 lama. tahunan iya. Sudah 5 tahunan, betul, Pak? Bisanya berdiri itu kurang lebih 1 tahun. Tidak bisanya, seperti. Jadi pemirsa, inilah kondisi Ibu Samsiami, istri daripada Bapak Yusuf. Beliau ini juga sakit, tidak bisa bangun, tidak bisa melihat, dan pendengaran pun sudah mulai berkurang. Iya. Jadi beliau ini tidak bisa apa-apa. Bu, mau kemana? Tidur aja. Ibunya tidur aja. Menengai. Ya. Siapa sampai? Saya temannya Mas Ahmad. Temannya Mas Ahmad. Kurang pendengar. Iya. Temannya Mas Ahmad, Pak Yani. Ibunya tidur aja, wis. Ya, tidur nggih? Nggih. Tidur aja ya. Datengnya. Ini Pak Yusuf. Sebelahnya sampean Pak Yusuf. Aduh, Iya. kecepet iki mau. Kenapa? Mau kemana ibu? Tidur aja wis. Ya, tidur. Apanya yang sakit ibu? Kudu nangis aku. Kenapa bu? Kok mau nangis? Kecepet. Oh, kecepit. Masya Allah. Sudah bisa enak? Enggak? Duduk wis. Lara, Oh, sakit. wis wonge lara. Ini aja wis. Ya, duduk wis. Duduk ya. Kakinya ini betulin. Nah, ini. Jadi pemirsa, inilah kondisinya Ibu Samsiami seperti itu. Beliau ini sudah sepuh. Kalau melihat dari wajah dan kondisinya ini sudah kurang lebih umur di atas 90-an. Bapak ini Kayak sudah umur 80-an. Ibu Laila. Hmm? Iya, Kenapa bu? Ibu Laila. Di depan. Siapa Ibu Laila? Ponaan. Dia nanya orang kan Oh gitu. pikirannya kan sudah Oh gitu. Jadi pemirsa, Ibu Samsiami ini sudah apa? Kalau diajak bicara sudah tidak bisa nyambung lagi Ya. bicaranya sudah. Karena kondisi sudah sangat sepuh sekali. Ini, Pak, Ibu Samsiami. Salah. Ya, mungkin saya lebih ingin melihat kondisi rumahnya ya pemirsa. Ini, ya. Monggo Bapak, monggo. ini Pak gimana? Ibu Pak. Ya, saya menginginkan. Kenen. Sudah makan Bapak? Sudah. Ibu. Aduh ya Allah. Alon, Iya iya Bu. Ya Allah. Yani. Yani, Ya, ibu apa ibu? juga lo anak kera. Yang kok ae. Bisa. Ibu siapa?
Cara walian. Iya. Iki. Ono koncoku. Ya. Monggo Pak Yusuf, Nggih. kita lanjutkan lihat kondisi rumahnya, nggih. Nggih, monggo, Nggih, monggo, monggo. monggo. Sampean pegangan sama saya. Enggak apa-apa. Kenal apa Mbah? Iya. Ya kenal baik. Pak Yusuf sudah makan? Sudah. Sudah. Sehari makannya berapa kali? Tidak tentu, kadangnya 3 kali. Oh, kadang-kadang 4 kali Pak Yusuf. Hah? 4? Tadi makannya sama apa Pak Yusuf? Ini. Iya. Masya Allah. Ini pemirsa Pak Yusuf kalau makan seperti ini. Ya. Ini makannya. Iya. Sudah makan Pak Yusuf? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Monggo sini. Pak Yusuf ini apa? Tempat apa ini? Kamar anu. Kamar apa? Dari tempat cuman tempat Iya. baju ya? Iya. Alhamdulillah. Bentar Pak Yusuf, pelan-pelan. Ini, bentar. Tarik sini aja. Iya. Di sini aja, di sini aja. Iya. Di sini aja. Duduk. Nah, Alhamdulillah. jadi pemirsa, barusan itu ada kamar ya. Di sini ada kamar. Barusan ditunjukin oleh Bapak Yusuf bahwasanya kamar ini cuma hanya sebatas kamar untuk apa? Menaruh baju atau barang ya. Ada di situ ada almari. Terus ini kamar mandi, nggih? Kamar mandi. Jadi lihat kamar mandinya. Iya. Oh, di sini ada kamar mandi. Pak Yusuf kalau mandi ada kursinya, jadi pakai duduk. Oh, masya Allah. Di sini kamera bisa masuk sini, biar tahu di sini. Jadi pemirsa, ini di kamar mandinya Pak Yusuf sama Ibu. Ini ada kursi. Kursi ini kemungkinan besar digunakan untuk duduk mandi seperti ini bisa. Karena Pak Yusuf sendiri sudah kalau berdiri tidak kuat pemirsa. Jadi mandinya mungkin duduk menggunakan kursi ini. Alhamdulillah. Terus ini kok ada kompor gas. Iya. Ini siapa yang buat apa ini? Masak apa? Masak-masak ya. Siapa yang masakin? Enggak ada yang Nggak ada yang masak ya. Cuman dibuat mungkin Godok-godok buat air air, gitu ya. Pak Yusuf sendiri yang godok air? Enggak tentu. tentu. Iya. Kadang-kadang ya anak-anak. Gitu. Mungkin cuma hanya sebatas dibuat apa? Iya, air aja. persiapan. Iya, persiapan. Barangkali mau minum air hangat, Ya, bikin teh, betul. bikin kopi. Pak Yusuf udah minum kopi? Ya, minum kadang-kadang. Kadang-kadang ya seperti itu ya. Ini juga ada peralatan ya. Ya. Ya, cuman peralatan seadanya. Mungkin karena Pak Yusuf sendiri makannya sudah dikirimi oleh anaknya. Oh, ya. iya. Masya Allah seperti itu. Pak Yusuf kan di sini kan tinggal sama Mbah perempuan. Pak Yusuf sendiri sudah tidak kuat untuk berdiri jalan ke sana kemari. Jadi jangan terlalu banyak beraktivitas. Oke. Takutnya nanti pas tidak ada orang Pak Yusuf jatuh, tidak ada yang bangunin, tidak ada yang tahu. Ya. Ya. Jadi Pak Yusuf mau kemana-mana nunggu anaknya dulu. Ya. Jam berapa anaknya datang ke sini ya? Karena anaknya tidak kumpul sama Pak Yusuf. Pak Yusuf, sudah punya keluarga, gitu, seperti itu. Monggo sekarang kembali lagi ke depan. Alhamdulillah. Jadi misal inilah kondisi rumah rumah termasuk dapur, terus ada kamar mandi di sini, terus juga di sini ada kamar kecil yang tidak digunakan untuk tidur tapi digunakan untuk menaruh barang.